kembali berjalan semakin ke atas. Hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru, berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalan, di bawah pohon, ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki, wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana aku lihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak, satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya melonjor keluar memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain sekitar mereka. Hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka yang tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita, katanya. Aku terpenggah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi, sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka gak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba dengan masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu mengamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus kembali menuju kerajaan gaib Gunung Cermai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang, bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar tetap berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan. Hingga terus-terus mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget lu sumpah, makinya. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalung wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalung wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong, walau susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalong wewe, udah nggak akan bisa ngomong lagi.
Dia melanjutkan, Kalong Wewe gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk Kalong Wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong Wewe itu masih mengikuti kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia gak akan ngelepas lu boy. Tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan, kata yang tepat boy. Dia kembali menghisap rokok. Terus bang, aku bertanya menyelidik. Buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai mengap-mengap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau Kalong Wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas ini. Setelah melewati kuburan, kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu biasanya muncul hilang doang, gak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersenggal-senggal. Dia nyengir, yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy. Haha, jawabnya sumringah. Kan gua tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung. Pocong itu kobra penyemburnya di dunia setan. Saran gua, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau kan diludahin pocong. Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku. Ya buta, hahaha. Dia menjawab diiringin gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang benar mitosnya kalau biasa ngambil tali ikatan pocong, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong, ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong, jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa, apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong. Haha, manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah banyak gini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul hidupku sudah melenceng dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdentum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu.
Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdentum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik lubang mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu, tanpa menggantung jeroan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dan mulut dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergeridik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Orang itu kembali berjalan meninggalkanku. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar, aku minggir terlalu dekat ke semak-semak, dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku membebas-bebaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin ke dalam semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi. Aku berdiri. Gua bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh melamun. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku dalam kegelapan malam. Jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan juga teriak-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemukan lagi, katanya.
Mereka salah apa bang? Tanyaku. Di gunung ini, lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin, bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, bentakku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut kehilangan keseimbangan. Aku jatuh tertunduk, kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesikap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata orang itu. Aku baring sut di tanah sebelum akhirnya lali mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali dengan rokok di mulutnya. Dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar, gending-gending gamelan Jawa, suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di hadapanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gendingan belan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kaki
kakiku sudah benar-benar lemah. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua, auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri, tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati, aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku, orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur, hanya saja kulihat sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu siapa, Bang? Mereka tadi? Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang... Udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun, bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh, masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sampai sekali terlihat bagaikan raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh kesini kan? Orang itu membuka pembicaraan.
Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku. Jalan lurus aja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu. Aku mengangguk mengerti, tapi bukannya Nyilinggi baik bang, kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe, tanyaku. Gue jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Jawab orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Lu boy. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawaban tadi. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulutnya lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana dalam keadaan segini. Bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Jadi, abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang, tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu, biar temen lu bisa ketolong dan mastiin lu turun dengan selamat. Jawabnya dengan tenang. Cuma lu yang bisa nolong temen lu, dan cuma gua yang bisa nolong lu. Iya bang, maaf. Aku menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan, lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini, perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesikap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku berhenti, lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku semakin dekat. Bayangan itu mulai terlihat semakin jelas, tampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru, tampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja. Tampaknya ada pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembus darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus menetes darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris.
terjatuh tertunduk saat kabut menyingkap tirainya. Tampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku bersinggut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku, yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergerak. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah tampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyilinggi tampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangan yang bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan nyeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut, aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat kepadaku. Lalu tiba-tiba berkauk dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakrakan burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat bersamaan, terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera bersingut ke samping dengan cepat, menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku, yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mata nyalang melihat sekeliling, berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal, tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gunungan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan itu, yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandang, aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru, ini kuburan yang berbeda, nisan dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan, aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku.
Dengan pelan, ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi. Dan tiba-tiba di balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar, mengguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusaran kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku, pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun, tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik akar-akar serabutnya, juga menarik lepas serpihan semen, batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Bahkan, bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi, aku menempelkan jariku berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya, pahatnya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang ku kenal dan terdengar agak kesal, "Hormatilah orang yang udah mati, boy." Aku membuka mataku, orang itu berdiri tegak di belakangku. "Ayo gerak, waktu lu nggak lama lagi," kata orang itu sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan apa sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali ku toleh, yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap, pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntil anak tadi muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak aku pedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku semakin teruji ketika mendengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak
di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tubuhku. Sebuah tangan menjalur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu pun putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, jalur tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dan balik ke semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang berhubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu harus lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali nengok ke belakang." Bersamaan dengan tercium anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasa. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku perasa. Menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon ini bagaikan berbuah kuntik anak, dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyilinggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku aura kemarahan, kurasakan sangat menekan seluruh persendian kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyilinggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini agak mundur dan bergeser, menghalangi pandanganku pada Nyilinggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai bergetar. Aku langsung diserang panik, bagaikan kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan. Aku merinding, untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal.
di sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja, ditelan kegelapan ribuan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dalam ranting itu. Kepala dan tangan terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Cermai, dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak. Walau lemah, perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh, kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung di atasnya di dahan-dahan pohon. Kuntilanak-kuntilanak bergerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk di belakangnya. Mengekor dua orang lain, jalannya terseok dan tanpa kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Woi, setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gua ini, anjing." Dengan takutku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku membayangkan reaksinya dengan mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat-kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia masih diam di sana. Tangannya tertumpu pada trekking pole. Dia kelihatan sedang mengatur nafasnya yang kembang kepis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang lebih baik lewat Palutungan kalau naik, turunnya baru lewat Linggajati. Lu nya ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa, kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah, lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tampak pucat Nyilinggi bergerak. Tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasinya.
Aku menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jari yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suara menggelegar mengaung-ngaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas itu mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi berhenti mendengar auman barusan tanpa membalikkan tubuhnya. Wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan seakan dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya seakan merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah, kembali mendengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu, tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. Ku makan kalian semua. Aku hampir pingsan ketika mendadak suatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu sekejap lalu seakan berubah liar, perlahan kembali seperti sedia kalanya. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia menunduk ke arahku. Dari sebelah kananku jalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hormat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. Kalian. Ibu tua itu menatap Nyilinggi lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. Linggi, ucap si kakek putih lembut. Ada apa, Linggi? Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. Jangan ikut campur, bukan urusan kalian. Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. Anak-anak ini harus mati. Aku menggigil dengarnya. Ancaman itu ditunjukkan aku dan Ayu tampaknya menancap dingin ke arahku. Linggi, barang siapa membunuh seseorang, manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar.
Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan, dan disusul sebuah bisikan Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang pucat berangkat tak menunjuk tepat ke arahku. Anak ini telah membuat kerusakan, bisiknya pelan namun suara yang terdengar jelas. Mati jadi keharusan. Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriaki satu kata, mati, mati, mati. Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. Manusia, tepatnya salah Linggi. Memaafkan akad membuatmu lebih mulia. Maafkan kehilafannya, Linggi. Kakek itu berucap pelan. Jangan ikut campur, bentaknya Linggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tempat kalung wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar, tiba-tiba saja wajah kalung wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih itu tua hanya memukul ruang kosong. Kalung wewe itu sudah menghilang, diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat, lalu hilang sosoknya muncul di balik pohon tua. Sebentar kemudian hilang, sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang, tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, mataku selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata mati, 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 mati. Semakin erat kututup telingaku. Suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha menghilangkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku, membengkap erat telingaku sambil membentak, istighfar, ingat Tuhan, aku orang Islam bukan. Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku istighfar. Suaraku bergetar lirih. Astagfirullah, astagfirullah. Lebih keras. Astagfirullah, astagfirullah. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak lebih keras. Astagfirullahaladzim, la wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bauku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha penyayang. Air mataku mengalir deras, tak mampu kubendung. Bibirku bergetak pelan. Dalam isahku istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan.
Senyumnya tersingging, menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Lepaskan anak ini, pergilah Linggi. Suara lembut kakek itu, tetapi dengan wajah wibawa, tangannya tak henti-henti memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan memekakan. Sosok menjijikan kalang wewe berdiri dan bergerak tepat di depan ibu tua. Tangan yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara di depannya dengan mata terpejam. Ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya. Makhluk itu menjerit semakin keras ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata diiringan jeritan kesakitan. Makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan yang nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama ini tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikut langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa bayar nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan anggukan perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi leher yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk, tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan tapi bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek, dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa nyaman dan aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang, jadikan sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan mendengar kata pulang. Tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkan untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk aku menjauh dan mengucap salam. Dengan bertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu untuk menuju jalur turun meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku, benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci sembuhnya Ayu. Dari belakang aku mengamati punggung bongkok ibu tua ini. Ibu ini merawat Ayu juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu langkahnya yang biasanya lincah sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan,
Dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik, penampilan yang kumal, khas pendaki gunung, menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah itu selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi mengambil kotoran sialan itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukannya seharusnya mereka justru senang. Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku senyuman tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai, boy. Aku cuma bisa tersenyum. Ditanya begitu kapok. Jelas banget bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah, boy. Kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi, orang ini seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan, Bang. Terima kasih banyak udah nolongin saya, Bang. Kataku kali ini. Kalau nggak ada Abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan. Tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doanya lu di rumah, Ayu termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian, boy. Maksudnya, Bang? Tanyaku tak berhenti, tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu, ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan bumi. Iya, Bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya, Bang, tadi kakek itu siapa, Bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keinginan tahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau ngewe tadi gimana nasibnya, Bang? Tanyaku. Mati. Jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diam aja? Nggak nyerang atau ngapain gitu, Bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya, jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Aku mengamini jawaban sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka, agak lebar, dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terbiasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondok kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusapkan pelan leherku. Terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di samping ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara padaku, tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya.
Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk di sebelahku di balik tirai berwarna biru tanpa kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang samping. Tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. "Lu udah gak apa-apa, Yuk?" tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. "Maafin gua ya, Di. Gara-gara gua lu jadi begini." Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. "Yang penting kita selamat," kataku. "Siapa yang bawa gua ke sini, Yuk?" "Gak tahu juga, Di. Gua juga bangun-bangun udah di sini," jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam, aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. "Yuk, lihat pin yang gua pegang gak pas gua pingsan?" tanyaku. "Oh, ada, bentar ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin itu. Saat pertama kali bertemu orang itu, karena terlalu gelap, aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Cermai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut tuh yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yuk? Tanyaku karena tetap penasaran. Aku agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih ini, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu. "Kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih?" Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang, dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah, setelah malam ini kayaknya gua gak bakal kaget kalau denger hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskannya, "Nanti deh gua ceritakan perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Cermai. Nanti gua ceritain tentang Nilinggi,
Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan menjaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia. Sekarang giliran aku yang terkejut. Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah mensupport dan mendengarkan cerita ini sampai habis. Kita ambil hikmahnya, jadikan semua ini pelajaran hidup. Terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Pantengin terus ya Come Closer channel. See ya.